Jika menyebut varian bakso, semua pasti sepakat jika Indonesia punya ragam bakso yang sangat banyak. Dari bakso ukuran biasa sampai bakso rusuk yang berukuran jumbo. Jika masih tak puas, ada juga bakso yang di dalamnya berisi racikan sambal super pedas yang akan memuaskan hasrat para penikmatnya. Tetapi bagaimana dengan bakso yang satu ini? Berbeda dengan sajian bakso yang biasa didominasi oleh bulatan daging, bakso yang ini justru dipenuhi dengan potongan kecil lemak sapi. Ya, bakso lemak atau biasa disebut gajih ini memang menjadi salah satu hidangan favorit terutama di Jawa Timur. Teksturnya yang kenyal sekaligus lembut membuat gajih yang cenderung gurih ini terkadang bahkan menjadi candu bagi para penikmatnya. Sebenarnya dari mana sajian lemak ini berasal dan apa keistimewaan lemak sehingga menjadi bagian utama dari satu masakan? Tak hanya sekedar bakso gaji, beberapa olahan juga menjadikan lemak sebagai salah satu bahan utamanya. Sate sapi misalnya. Uniknya, jika di sate kambing biasanya lemak diletakkan di antara daging, lemak pada sate sapi ditusuk pada masing-masing ujungnya sehingga mengapit daging sapi. Keberadaan lemak tersebut akan berfungsi sebagai pelembab sehingga daging matang dengan baik dan teksturnya tidak terlalu kering. Cairan minyak dari lemak akan mampu membuat daging sapi terasa lebih empuk dan juicy. Tak hanya itu saja, sajian sate lemak secara khusus juga dihidangkan bagi mereka yang ingin menikmati rasa gurih serta kelembutan yang maksimal. Sate dimarinasi terlebih dahulu dengan bumbu ketumbar, gula merah, dan juga garam. Ketumbar sendiri berfungsi sebagai peningkat aroma, terutama pada daging dan lemak sapi. Proses pembakarannya pun tak butuh waktu lama, cukup 5 menit, lemak yang tadinya berwarna putih sudah berubah menjadi warna emas yang sungguh menggugah selera. Lemak itu ada dua jenis, ada yang bisa dicairkan itu dalam arti kalau dimasak dia cepat mencair dan hilang, atau ada lemak yang memang agak sulit mencairnya. Udah dimasak lama pun dia akan tetap menjadi bagian yang padat, walaupun untuk dimakan masih bisa. Nah, kadangkala yang biasa dipakai buat di masakan itu adalah yang lemaknya bisa mencair atau sedikit yang agak liat tapi tidak semuanya dipakai. Tak bisa dipungkiri, dengan sensasi lembut sekaligus renyah ketika digigit, sate lemak memang menjadi favorit bagi sebagian orang. Aroma lemak yang dibakar dengan rempah ketumbar juga bisa membuat selera akan semakin tergugah. Gurih banget, empuk banget, juga lemaknya juga jadi nggak mencair gitu. Ketika dimakan tuh empuk banget, enak banget. Gampang dikunyah sih, kayak biasanya tuh kadang di tempat lain tuh suka susah buat ditelennya ya sama dikunyahnya. Kalau itu gampang, itu empuk banget, kayak effortless lah. Tak hanya pada sajian sate, dalam masakan Minang lemak menjadi unsur yang wajib dimasukkan pada olahan gulai gajebo. Hanya saja unsur lemak yang dimaksud masihlah menempel pada daging, yaitu di bagian sandung lamur. Daging dipotong dengan porsi kecil agar waktu memasaknya tidak terlalu lama. Kuali diisi dengan air, lalu dimasukkan rempah seperti jahe, serai, lengkoas, serta daun salam, dan dimasak sampai mendidih. Baru setelah itu, bumbu halus berupa campuran bawang merah, bawang putih, cabai sampai kemiri dimasukkan dan dimasak sampai mendidih. Setelah wangi, santan dituang untuk memberikan rasa gurih yang tipis. Terakhir, potongan daging dimasukkan dan dimasak selama kurang lebih 1 jam. Meski terlihat biasa saja, lemak yang menempel pada daging di olahan gulai gajebo punya fungsi yang luar biasa. Lemak membantu menyebarkan rasa dari bumbu dan rempah ke seluruh masakan, sehingga setiap bagian dari masakan tersebut memiliki cita rasa yang merata. Lemak dapat memberikan kelembutan pada daging dan membuat masakan terasa lebih lezat di lidah. Selain itu, lemak dapat menyimpan panas dengan baik, sehingga dapat membantu memasak secara merata dan lebih efisien. Jadi sebenarnya fungsinya lemak dalam sebuah makanan itu adalah satu, membuat bumbu-bumbu itu menyatu dan dia bisa menyerap rasa dari si bumbu itu, menyatukan bumbu dan memberikan satu kesatuan rasa yang benar-benar lebih kuat karena dia menyatu dengan si
lemaknya. Ditambah dia juga memberikan kegurihan gitu, kenikmatan kita makan itu, jadi di mulut itu rasanya full body lah kalau kita bilangnya begitu dalam sebuah makanan. Tak hanya gazebo saja, rumah makan Padang juga selalu memiliki masakan berbasis lemak, yaitu cincang. Berbeda dengan gulai gazebo yang membiarkan lemak masih menempel pada daging, cincang mengharuskan lemak dipisahkan terlebih dahulu. Daging cincang itu, dia itu lemak-lemak di bagian daging-daging yang disesel. Nah, itu namanya daging cincang. Kalau misalnya dia daging gazebo itu, dia emang khusus dagingnya. Di bagian belakangnya, dia itu lemak sama dagingnya itu jadi satu. Jadi dia menempel dia. Nggak beda sama daging cincang yang disesel. Nah, itu dia kan nyatu, tapi dia beda, lemak-lemak khusus dagingnya dikit. Kalau daging cincang sama daging gazebo itu bedanya. Meski memiliki bumbu dasar yang mirip, rasa cincang cenderung lebih kaya dan kompleks karena penggunaan rempah yang lebih banyak. Selain bunga lawang dan kapulaga, cincang biasanya juga memakai kayu manis dan jinten. Prosesnya pun dimulai dengan menumis semua rempah dan bumbu halus. Cincang juga memiliki rasa yang lebih gurih karena memakai air kaldu sebagai bahan kuahnya. Air kaldu itu sebenarnya dari rebusan daging, ya kan, dimasukin daun-daunan, dikasih garam sama kaldu sapi dikit. Jadi dipresos sebentar biar empuk. Lah daging diaduk sampai wangi, sampai warnanya dia kecoklatan. Sampai dari 15 menit sampai 30 menit baru dia matang. Tapi dilihat dulu dagingnya itu udah empuk atau belum. Itu baru tes rasa. Rasanya pas, sudah enak, baru diangkat. Uniknya, dalam berbagai catatan, lemak sendiri sebenarnya tidak serta-merta langsung dijadikan sebagai bahan utama dari makanan. Bagian yang biasa terdapat di bawah kulit dan bagian rongga perut sapi ini justru awalnya dimanfaatkan sebagai media untuk menggoreng ataupun menumis. Ketika lemak hewan dipanaskan, kandungan berupa trigliserida akan meleleh dan terpisah dari bagian padat lemak. Cairan inilah yang menjadi asal muasal dari minyak hewani. Bahkan jika merujuk pada sejarah, sebelum minyak berbasis tumbuhan atau minyak nabati populer, manusia di zaman prasejarah telah memakai lemak hewani sebagai bahan utama membuat minyak goreng. Kalau rasa dominan ini adalah dia memberikan rasa efek yang gurih. Gitu, gurih dalam arti jadi memang lebih enak ketika kita memasak dengan menggunakan lemak. Karena memberikan rasa dan sensasi yang membuat satu makanan ini menjadi lebih kuat rasanya. Kalau kita masak yang tanpa lemak tuh biasanya kita rasanya, wah kok makanan ini enteng banget ya gitu. Tapi kalau misalnya kita tambahkan sedikit lemak, nah itu menjadi, wah ini lebih penuh ya rasanya, lebih medok ya gitu, yang lebih kayak gitu. Tetapi meski sangatlah nikmat, tentu ada sisi lain dari lemak yang perlu kita perhatikan sebelum mengkonsumsi. Selain asam tak jenuh, lemak sapi juga mengandung sejumlah besar asam lemak jenuh, terutama asam lemak palmitat dan stearat yang bisa meningkatkan kadar kolesterol jahat dalam darah, sekaligus meningkatkan resiko penyakit jantung. Lemak sapi juga memiliki tingkat kalori yang tinggi, sehingga konsumsi berlebihan dapat menyebabkan penambahan berat badan jika tidak seimbang dengan aktivitas fisik. Misalnya ukuran empal ya, empal kan tipis, itu kurang lebih 35 gram beratnya. Komposisi lemaknya aja itu di dalam satu tipis seperti itu tuh sampai 5 gram kurang lebih. Nah berarti kalau misalnya untuk kecukupan sehari untuk asam lemak jenuh 9 gram, berarti daging sapi hanya dalam sehari hanya sekitar 2 kali 35 gram, 2 irisan empal. Nah artinya adalah kalau gajinya saja sampai besar sekali, itu benar-benar sudah melebihi rekomendasi asam lemak jenuhnya.